Kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib, jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri. Sekarang ada oknum habaib yang sudah mengatakan bahwasanya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'alwi. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'alwi sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'alwi sudah ada. Indonesia, Ba'alwi sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'alwi. Berarti kalian tuh numpang. Berhasil mereka menundukkan kalian. Tanpa peperangan Indonesia bisa direbut. Padahal apa? Sebab negara Yaman tempatnya Ba'alwi tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiurkan. Direbut oleh mereka semua, kalian nanti akan kocar kacir. Ini maksudnya kita seperti itu. Gerakan itu bukan karena benci, bukan, tapi mengingatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hati-hati terhadap hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita itu begitu mereka sudah punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh. Kalau sudah lumpuh susah. Ini lagi penelitian masalah sejarah dan nasab itu berkaitan dengan manuskrip, prasasti. Prasasti manuskrip sekarang adanya di Monumen Nasional. Bayangkan Monumen Nasional sekarang kebakaran. Saya kadang-kadang ini kebakaran apa dibakar ini? Ya mudah-mudahan sih tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kan arsip-arsip Indonesia, termasuk kerajaan dari Yogyakarta, dari Cirebon, itu adanya di situ semua. Mudah-mudahan selamat semua, jangan sampai ikut hancur. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara sekalian itu masalahnya. Ada lagi klaim diantaranya adalah klaim makam-makam, klaim pahlawan, klaim makam. Ya kita sekarang ngobrol aja lah, karena saya juga masih belum istirahat. Sekarang Sumodiningrat diklaim bahwa Sumodiningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Padahal catatan Sumodiningrat itu adalah ada di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakartanya bahwa saja mengatakan bahwa Sumodiningrat itu bukan Habib Hasan. Makomnya bukan di Semarang, tapi di mana? Di Yogyakarta, di Bantul. Ada tempatnya, dalam satu tempat itu Sumodiningrat. Anak cucunya masih ada, keluarganya masih ada. Kalau seumpama ini Sumodiningrat disebut Hasan bin Toha bin Yahya, ini anak cucunya mau diapain? Karena anak cucunya mengatakan, oh abah saya itu bukan bin Yahya, nggak ada hubungannya dengan Habib. Kalaupun kesana jalur, seumpama dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, paling-paling Syarif atau Sayyid, bukan dari Yaman. Tapi kan Ba'alwi ini kan berani, ya, baik londo putih ataupun londo ireng. Londo ireng ku wong Cilacap sih bisa dikerjain sama Ba'alwi itu londo ireng. Londo ireng, iki londo ireng di Masya Allah ikut membantu hal semacam itu. Hal semacam itu kadang-kadang didukung, dibela. Bela apa? Yang rugi negara kalian, yang dipecundangi negara kalian, yang dizalimi negara kalian. Kalian tuh malah ikut pada kezaliman dan kebatilan. Itu kan namanya londo ireng begitu. Masya Allah. Ada lagi saudara-saudara sekalian, Raden Saleh, salah satu keluarga daripada yang Yogyakarta, Keraton Jogja, keluarga Yogyakarta. Raden Saleh yang pelukis itu diklaim lagi Habib, keturunannya Imam Ubaidillah, Habib Ba'alwi lagi. Termasuk siapa yang di Melangi itu, Mbah Melangi itu katanya Ba'alwi lagi. Tiba-tiba ada nasabnya bin Yahya, adalah bin Hasan bin Awud bin Muhammad bin Ahmad bin Awud. Ini kok Awudnya banyak sekali, terjadinya Awud-Awudan akhirnya. Ada sekali ya saudara-saudara sekalian, ini banyak di Indonesia tuh makam-makam
yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa, tiba-tiba diklaim makamnya Habib. Habibnya kalau nggak bin Yahya As-Segaf, banyaknya As-Segaf dengan bin Yahya. Ini ada di mana-mana, saudara-saudara kalian. Ada beberapa makam dibuat oleh Habib, katanya ini makamnya Habib ini, dibongkar oleh masyarakat. Begitu dibongkar itu subhanallah, di dalamnya nggak ada isinya. Kalau seumpama kalian melihat fenomena semacam itu saja sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan adanya kebatilan begitu nyata di depan mata kita, kita masih tetap ragu-ragu untuk bergerak, yang nggak usah hidup kalian tuh. Nggak usah jadi orang beriman lagi kalian. Allah sudah menunjukkan itu kebatilan. Mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Nggak enak sama siapa? Sama kebatilan nggak enak. Wong kita itu bukan memerangi orangnya kok, tapi apa? Memerangi kebatilannya. Harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, habis itu Jawa, habis itu Sumatera, Kalimantan itu habis. Semua itu Indonesia habis semua. Diklaim oleh mereka. Saya tidak ingin itu semua terjadi. Ini tanah ini milik kalian. Jangan sampai terjadi di Palestina, karena potensi ke arah itu kalau dilihat dari pergerakan Ba'alwi itu ada potensi macam itu. Contoh masalah politik, setiap orang yang berbeda dikafir-kafir. Kalau yang dipilih mereka ini adalah Islam, kalau yang bukan mereka ini adalah kafir, munafik, diklaim, di-framing itu dibingkai seolah-olah yang mendukung dia adalah mendukung agama Islam, yang tidak mendukung mereka kalau milihnya bukan mendukung mereka itu dianggapnya kafir dan munafik. Ini sudah nggak bagus. Padahal yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali, nggak ada urusan dengan munafik dan kafir. Mereka sudah bergerak di politik. Ini kalau seandainya mereka kemudian menguasai politik Indonesia, udahlah, kita sudah mulai sedikit-sedikit diambil. Kita berjuang jihad fisabilillah seperti dulu nanti, berdarah-darah. Kita nggak ingin seperti itu. Sebelum ada apa-apa kita hentikan dulu. Jangan sampai mereka punya kekuatan yang kitanya teledor. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat baik, orang Jawa itu sangat baik, menghormati semua. Saudara-saudara sekalian, jadi itu semua jangan dibiarkan oleh kalian, jangan dibiarkan. Makanya tugasnya kalian itu apa? Tugasnya kalian itu, saudara-saudara sekalian, tugasnya kalian di Cilacap itu menjaga situs-situs sejarah, termasuk menjaga makam dan kuburannya wali, supaya jangan diba'alwikan. Nah, tiba-tiba di kampung laut anak ba'alwi lagi. Anak ba'alwi mana dia ba'alwi akan nemen dia pinyahnya segap akan nemen. Itu sampai ono gundukan lemah digawe makan ke makam Habib Wali Kutub, kapal terbang ning dhuwur ora bisa lewat nang kapal terbang ora katon nglewat ono makam ngono. Lagi para Rasul itu ditemukan bukan sedikit. Sekarang ada lagi Raden Santri yang muridnya Syekh Zatul Kahfi Cirebon, itu juga diba'alwikan lagi, dibinahyakan lagi. Bagaimana saudara-saudara? Pangeran Sumodiningrat itu adalah keluarga Yogyakarta. Keluarga Yogyakarta kemudian makamnya ada, anak cucunya ada. Dibuat di Semarang, haulnya banyak, ribuan datang. Pemerintah teko meneh. Malah pemerintahnya datang. Bahkan ada yang mengatakan itu diambil dananya dari APBD untuk mendirikan makam itu, tanpa meneliti bagaimana nasabnya, tanpa meneliti bagaimana sejarahnya, tanpa konfirmasi. Saya yakin itu tidak ada konfirmasi dengan Yogyakarta. Dibuat, udah makamnya udah mewah, bagus, orang sudah banyak ziarah seperti di situ. Padahal semua dihikmat dibantu asli. Tapi diklaim Habib Hasan bin Toha. Masya Allah. Saya kadang-kadang orang seperti ini gimana nih? Mempertanggungjawabkan di depan Allahnya bagaimana ini? Kalau saya itu ngeri itu. Ngeri. Kenapa? Itu menyesatkan banyak umat.
Mereka udah nggak ada takut lagi sama Allah menurut saya. Kalau memang seperti itu dilakukan secara sengaja. Apalagi seumpama ada analisanya orang itu Gus, ada namanya ada praktek untuk cari duit itu. Dunia itu dengan cara menjual itu memalsukan kuburan dijual. Nanti kita dapat itu. Bisa buat bangunan, bisa dapat bantuan apa, kemudian untuk orang ziarah nanti banyak sumbangan. Subhanallah. Kalau memang seperti itu jadinya, itu berarti betul-betul ngerjai dan membodohi rakyat Indonesia. Ini sudah fatal menurut saya. Jangan sampai didiamkan semacam ini. Saudara-saudara sekalian, jadi sampean semua itu harus tahu bahwasannya ya, yang datang di Indonesia, orang dai yang datang di Indonesia atau seumpama orang Arab yang datang di Indonesia ada dua. Ada satu Hijaz, nomor satu Hijaz, nomor dua dari Hadramaut. Kalau dari Hijaz abad ke-9 sudah datang mendirikan kerajaan Islam. Abad ke-13 sudah mendirikan kerajaan Islam, dari mulai Samudra Pasai sampai Maluku, sampai Ternate, Bone, sampai kerajaan Islam Mataram, sampai Demak, sampai Cirebon, mendirikan kerajaan Islam. Itu dari Hijaz. Hijaz itu adalah ada dari bangsa Al-Hasani, dari bangsa Al-Husaini. Keturunannya Sayyidina Hasan, keturunannya Sayyidina Husain. Disebutnya apa? Disebutnya Syarif. Kalau nggak Syarif, Sayyid. Kalau nggak Syarif, Sayyid. Kalau dari Sayyidina Hasan, Sayyid. Kalau dari Sayyidina Husain, Syarif. Turun dari Hijaz ke Irak, dari Irak ada yang ke Maghrib, ada yang ke Mesir, ada yang ke Uzbekistan, kemudian ada yang ke Persia, kemudian barulah datang ke Indonesia mengislamkan tanah Jawa. Ini bangsa Syarif ini, ada sekalian, ma'indahum tamayyuzat. Mereka tidak pernah memiliki satu ciri yang membedakan, tidak punya marga. Kalau yang dari Hadramaut punya marga, ada Segaf, ada Latos, ada bin Yahya, ada Al-Buhdar, ada Ba'bud, ada Al-Kaf. Itu marganya, Al-Habsyi. Kalau dari Hijaz, dari bangsa Syarif dan Sayyid, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, itu tidak memiliki marga yang membedakan. Nisbatnya pada apa? Kalau dinisbatkan pada daerah. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi bin Sayyid Ibrahim As-Samarqandi, Samarkand. Nasabnya, nisbatnya sama kampungnya, nisbatnya sama kampung. Jadi nggak ada bangsa yang membedakan semacam marga, teman-teman. Kemudian para sahabat dulu. Kemudian bin Maulana Al-Maghribi, Maghribi Maroko. Ada di India seorang sayyid namanya As-Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Nadwi itu nisbat pada pondoknya dia, namanya Nadwatul Ulama. Jadi nggak ada punya marga. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki, Al-Maliki madhaban wal Makki maulidan, tempatnya di Makkah. Jadi yang namanya Syarif dengan Sayyid itu nggak punya marga. Kalau datang di Maghribi jadi orang Maghribi, kalau datang di Afghanistan jadi orang Afghanistan, kalau datang di Uzbekistan jadi orang Uzbekistan, kalau datang di Cina jadi orang Cina. Karena kawinnya dengan orang Cina akhirnya matanya sipit-sipit. Datang ke Jawa jadi orang Jawa, karena kawin dengan ibunya dari Jawa, akhirnya juga matanya juga nggak begitu lebar. Hidungnya nggak begitu mancung, blesek, ashabul blesek. Kulitnya juga busem-busem, karena kadang-kadang nur-nur sama ibunya, tapi kadang-kadang ada yang nirun bapaknya, yaitu adalah hidungnya panjang seperti orang Arab, karena memang orang Arab. Bangsa Syarif ini terbenam di dalam bumi, dia menyatu dengan semua masyarakat. Makanya beberapa ulama ketika ditanya,
Mana zuriyahnya Rasul? Mana itu zuriyahnya Rasul ya Maulana, ya Syekh? Putunya Kanjeng Nabi niku pundi? Putune Kanjeng Nabi niku pundi? Maka para ulama menjawab mengatakan sirrun min asrarillah. Cucunya Rasulullah itu adalah salah satu rahasia Allah. Kenapa? Karena cucunya Rasulullah itu terbenam dengan apa? Dengan orang setempat terbenam di dalam bumi. Tidak ada tamayuzat, tidak ada ciri yang membedakan. Jadi orang biasa sehingga orang nggak tahu bahwa itu adalah cucunya Rasulullah. Sebab kalau diungkapkan maka dikultuskan, maka Rasulullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala membenamkan di dalam bumi. Tidak diungkapkan, sebab kalau diungkapkan maka akan dikultuskan. Jadi jangan harap yang namanya bangsa Syarif dan saya itu punya marga. Saya marganya apa? Nggak ada marga. Saya marganya Al-Asyirboni aja, Al-Buntati, Al-Bandawi, wis penak orang penak wis marganya nyong. Jadi orang anak model koyo Atos, koyo Segaf, koyo bin Yahya Al-Muhtar orang anak gak ono. Sebab Syarif Said ora duwe marga. Para syarif para sedulur Stepawan. Ini para syarif para sedulur adalah bangsa Syarif, bangsa Sayyid. Datang ke Indonesia para syarif para sedulur untuk dakwah Islamiyah. Salah satunya adalah dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara satu adalah mempelajari budaya-budaya dan adat-adat tanah Jawa dan Indonesia ini, dimasuki nilai-nilai Islam, asimilasi terhadap budaya-budaya Indonesia setempat atau budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Dakwah dengan cara yang sangat unik, toleransi luar biasa, perbedaan yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu sejak zaman dulu sudah ada. Jadi tidak boleh diubah-ubah. Indonesia sudah beres, masalah Bhinneka Tunggal Ika sudah beres. Masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial keberagamaan, berbeda agama, berbeda suku, bahasa, berbeda pendapat, sejak zaman dulu sudah ada dan Indonesia tidak pernah problem. Semua udah beres semua. Jadi jangan diutik-utik kalau sampai. Kalau panjenengan ngutik-utik merusak tatanan yang sudah ada. Indonesia zaman dulu ada konflik, ada antar kerajaan, ada konflik, fitnah, hoax ada, tapi semuanya diberes semua. Kenapa? Itu adalah kepandaian orang tua kita pada waktu zaman dahulu dalam rangka menangani dan menyelesaikan segala problema kemasyarakatan, baik sosial, politik ataupun ekonomi, beres itu. Maka timbullah di dalam filsafat Indonesia apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Niku zaman rumiyin wis wonten, wis beres itu. Sing beda agama uripe akur wis ana kawit zaman gemirin. Sing beda politik uripe akur wis ana kawit zaman gemirin. Akhirnya akur-akuran beres itu yo. Sejane beres, seorang anak masalah. Maka di situ begitu Islam datang terus seperti itu. Ya harus beres, jangan menciptakan masalah, jangan memprovokasi untuk saling tuding menuding, memprovokasi orang untuk melawan seseorang yang tidak bersalah. Memprovokasi orang untuk menyerang pemerintah yang sah, menyerang orang-orang yang berbeda dengan dia, memecah belah umat Islam dengan satu tujuan dan dasar apapun. Ini proses adalah sesuatu yang baru yang merusak tatanan yang sudah dibangun oleh para ulama-ulama dan para orang tua kita leluhur kita zaman dahulu. Beres diacak-acak. Menurut sampean kita di wong Islam ini proses beres. Urusan dari adat budaya Jawa beres, urusan dari adat budaya Sunda beres. Urusan diacak-acak, gak usah diutak-utik. Dari panjenengan tinggal ngerusak namun. Para sejarah para sedulur saya pamon. Jadi para sedulur. Ini nomor selanjutnya, dakwah yang dikemukakan oleh orang-orang yang Hijaz itu adalah apa yang disebut dengan ijra'u nutfatin nubuwah, yaitu adalah mengalirkan darah kenabian. Mengalirkan darah kenabian. Mereka itu para syarif, mereka itu para sayyid, mereka itu cucunya Rasulullah. Kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Sumatera, Kalimantan, kawin dengan orang Aceh, kawin dengan orang lokal. Akhirnya darahnya Rasulullah meresap pada anak dan putra-putranya.
Sehingga putra-putranya banyak yang jadi jembatan, jadi ulama, orang alim, menurunkan beberapa keturunan, akhirnya jadi kiai, jadi ulama, keluarganya kiai, mendirikan pesantren dan segalanya. Akhirnya kiainya tersebar kemana-mana. Anaknya ini bin ini tersebar. Ada yang ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sumatera, Ambon, Ternate, Bone, Aceh, Padang. Semuanya tersebar dengan kurun waktu para Rasul sekitar 400 tahun sampai 500 tahun sudah tersebar semua itu. Mereka itu sudah di dalam dirinya sudah ada darahnya Rasulullah. Jadi kalau sumpama Anda ada oknum habaib mengatakan saya ini adalah mengandung darahnya Rasulullah, lah Anda harus tahu yang mengandung darahnya Rasulullah bukan Anda saja, semua orang Indonesia hampir 80%, apalagi kiainya 99% sudah mengandung darah Rasulullah. Kenapa? Karena bin-binnya dari Wali Songo, bin-binnya dari ulama zaman dahulu. Ini sejarah. Apalagi si ngaku-ngaku malah palsu, gitu. Si ngaku-ngaku malah palsu, sing dipalsu-palsu malah asli. Lo pripun sampean. Para syarif para sedulur sedherek. Ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan orang-orang dari Hijaz. Nomor kaping kali abad ke-19, dugi yaitu adalah orang-orang dari Hadramaut, Yaman. Ini sejarah apa adanya, bukan berarti saya benci kepada habaib dari Hadramaut, enggak. Tapi ini sejarah. Orang Hadramaut datang, yang mendatangkan siapa? Belanda yang mendatangkan. Loh, kenapa Belanda mendatangkan orang Hadramaut dari Yaman untuk datang ke Indonesia? Tanya sendiri sama Belandanya tujuannya apa. Sampai saudara-saudara sekalian, pada waktu itu mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya diangkat jadi mufti, padahal di sampingnya beberapa ulama Indonesia banyak yang alim. Mbah Hasyim Asy'ari ada, Mbah Wahab ada, Ki Ahmad Dahlan ada, orang-orang yang insya Allah keilmuannya lebih daripada Habib Utsman banyak. Tapi kenapa kok Belanda, kenapa yang diangkat jadi mufti itu Habib Utsman bin Yahya dari Hadramaut, Yaman? Apa sebabnya? Tanya sendiri sama Belanda. Saudara-saudara kalian, tapi kita kan tidak tinggal diam. Kenapa Belanda milihnya Habib Utsman? Kenapa harus dari Hadramaut datangin kiai? Kan di Indonesia banyak kiai yang pintar, yang alim. Berarti ada tujuan. Ya jelas ada tujuan. Kalau seumpama tidak ada tujuan, tujuannya ikhlas untuk keagamaan, secara logika yang fitri, secara logika yang fitrah, yang ngapain jauh-jauh ngambil dari Yaman kalau di Indonesia masih banyak ulama yang alim? Mereka saja diambil dari mufti. Kalau memang tujuannya benar. Walaupun kiai-kiai banyak diminta untuk jadi mufti, nggak mau. Kenapa sebabnya? Sebab para pemerintah Belanda itu pemerintah yang secara de jure itu tidak sah, karena itu perampokan dan penjajahan. Maka pada waktu zamannya Belanda masih ada raja. Kerajaan Demak masih ada, Mataram Islam masih ada, di mana-mana masih ada kerajaan, termasuk Cirebon ada. Makanya Belanda berusaha untuk mempengaruhi dan menjatuhkan Kesultanan Banten, menjatuhkan Kesultanan Cirebon, menjatuhkan politik-politik yang ada di Indonesia. Itu artinya apa? Pemegang kekuasaan dan wilayah yang sah itu adalah para sultan-sultan, para kerajaan-kerajaan Islam. Belanda datang mempengaruhi, menjajah dan menghancurkan dan menundukkan kerajaan-kerajaan Islam yang sah. Itu artinya mereka menjajah, berarti hukumnya zalim, tidak bisa disebut sah. Jadi kalau sumpama ada yang mengatakan bahwasanya penjajah itu adalah Belanda, itu adalah pemerintah yang sah, sehingga orang-orang pejuang Indonesia dalam merebut kembali tanah mereka untuk dikembalikan kepada mereka yang sudah direbut oleh Belanda, dianggapnya tidak sah. Yang sah itu Belanda. Orang semacam ini londo ireng, pengkhianat bangsa. Orang semacam itu nggak usah tanggung-tanggung kayak begitu, bicara saja udah, itu kebatilan udah nyata di depan mata.